Orang bisnis yang menjanjikan itu rumah sakit loh. Rumah sakit ya? Ya, saya kan juga mengerti dengan swasta lah ya. Bisnis. Ya. Orang sekarang berlomba-lomba mencari lahan-lahan untuk bisa yang presentatif, untuk bikin rumah sakit yang presentatif. Dan jangkanya panjang. Dan jangkanya panjang dan jelas. Selagi orang bernafas, selagi manusia ada, rumah sakit dibutuhkan. Halo, Kerawan Dallas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Dallas Ngepas. Saat ini kita akan berbincang dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bang Nofrizal. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya? Alhamdulillah harus sehat. Ini sudah divaksin belum? Wah, alhamdulillah sudah divaksin. Masa kita selaku anggota DPRD contoh masyarakat kita nggak vaksin? Harus ya. Harus vaksin. Dan kali ini kita akan berbincang tentang kesehatan itu malam Bang, gitu kan? Oke. Bang, kita kan Provinsi Sumatera Barat ya. Kita punya beberapa rumah sakit RSUD. Ada 4 ya, kalau nggak salah ya Bang. Ada Amamutar, Kota Pariaman, Abesani dan Solo. Ya, 4 RSUD. Kalau untuk saat ini Bang, bagaimana kondisi dari rumah sakit itu? Kalau saya melihat rumah sakit itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Dan juga tidak ada yang signifikan. Tidak ada yang signifikan. Ya. Kalau layanannya Bang? Nah, inilah yang kita harapkan. Setiap kami rapat dengan mitra, dengan dinas kesehatan dan rumah sakit itu, yang paling utama itu diharapkan ada layanan. Pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada pasien, pelayanan kepada keluarga pasien. Apabila pelayanan kita itu memuaskan masyarakat, rumah sakit itu akan dicari. Tapi apabila pelayanan kurang bagus, ya apalagi tempat perawat, security, apapun lah namanya rumah sakit, pelayanan tidak maksimal, hasilnya juga tidak maksimal. Nah, kita ambil satu contoh, janganlah kita berbicara tingkat atas. Security bank swasta aja, ya kan? Yeah. Nah, kita bukan bank-bank yang pemerintah kan? Bagaimana kita masuk? Belum kita masuk ke dalam bank, pelayanan yang sangat ramah dan santun oleh security, apalagi di dalam. Nah, kita bahas satu contoh, ambil contoh saya. Nah, kalau pelayanan kita kurang bagus, tentu orang jangan mau sembuh bertambah sakit orang karena terpaksa. Mau sembuh tambah sakit orang. Iya. Tambah masalah ya. Tambah masalah lagi. Nah, inilah kita harapkan pada direktur rumah sakit, pengambil kebijakan bagaimana meningkatkan SDM pelayanan kepada seluruh aparatur, mulai dari security, perawat, administrasi, bagian keuangan, termasuk dokter sendiri, itu sangat diharapkan pelayanan yang ramah. Kalau pelayanan ramah, yakinlah segi pendapatan rumah sakit itu sangat berpendidikan. Apalagi 4 rumah sakit itu kan kita sudah bulut semuanya, sudah bisa mengelola keuangan sendiri. Iya, Badan Layanan Umum Daerah. Tidak perlu lagi berdiskusi minta apa kepada pemerintah daerah atau DPR. Dia sudah bisa membelanjakan dari hasil pendapatan dia sendiri. Mungkin dari fasilitas juga memperhitungkan itu Bang, fasilitas dari rumah sakit itu sehingga tidak menjadi tujuan dari oh ya pasti. Peralatan, fasilitas yang ada itu kita harus berpacu. Apalagi rumah sakit contoh ya di Bukit Tinggi ya. Ada usaha kita punya rumah sakit itu persaingan sangat kompetitif. Ada beberapa rumah sakit swasta di sana itu ada rumah pemerintah, pelayanannya sangat luar biasa saya lihat. Nah, ini kita pacu ini untuk itu. Rumah sakitnya banyak, berarti persaingan juga ketat. Sangat ketat. Ada rumah Yarsi, Madinah dan lain sebagainya, itu rumah sakit ketat sekali. Nah, apabila rumah sakit Amamutar kalah pelayanan sama yang lain, itu adalah merugikan kita sendiri. Kalau Abang sendiri melihat sejauh ini bagaimana pelayanan? Apakah? Nah, inilah pelayanan yang perlu kita selalu kita kasih warning. Nah, kapan perlu nanti kita untuk meningkatkan, kita buktikan dengan ke lapangan kita nanti ada narkoba di rumah sakit. Bang, kembali ke fasilitas tadi. Kalau supporting dari DPRD untuk meningkatkan fasilitas yang mungkin alat-alat medis bisa
Sebenarnya untuk peralatan mereka udah cukup sih semua. Udah cukup. Udah cukup. Penambahannya yang lebih katanya. Iya. Nah karena bulutnya itu sebenarnya ya inilah kita sayangkan kepada manajemen. Mereka sudah bulut, sementara dia masih juga minta tambahan-tambahan melalui APBD. Sepanjang itu mungkin kita akan bantu, kita akan support. Tetapi bagaimana dia memanfaatkan yang ada di bulutnya tersebut, jangan merengek terus, meminta terus. Tapi dia kan kinerja nih loh hasil bulut kami, ini ya, tapi kita akan support. Artinya tidak sebanding apa yang dilakukan. Tidak sebanding. Nah, ini loh prestasi kami, ini peningkatan kami, ini pengeluarannya. Kadang-kadang itu yang kami lihat kelemahannya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tidak sebanding lah. Ada suatu semacam apa ya? Dikatakan wacana tidak, tetapi mereka harus lakukan ini. Mereka sudah mempunyai diatur undang-undang sendiri, boleh mereka lakukan. Kalau mereka itu profesional dan seorang mempunyai nyali bisnis, ya manajemennya, mereka kan bisa melakukan peminjaman pihak ketiga, Bank Nagari misalnya, tanpa harus menggantungkan ke APBD. APBD misalnya utang rumah sakit sama utang 100 miliar, Bank Nagari bisa membiayai, cicil lah oleh bulut-bulut tersebut, makin tersebut dari 4 itu berapa kebutuhannya, berapa dia harus bayar, dan bunganya kecil lagi kan. Inilah kita harapkan itu tidak menyusul terus ke APBD. Nah, bagaimana tentu SDM dari manajer rumah sakit itu sangat penting. Nah, ya kan? Nah, apabila SDM-nya kurang mampu itu ya gini-gini aja lah kita terus. Gini-gini aja lah terus. Ya. Dan masyarakat pun mendapatkan pelayanan yang kurang maksimal juga jadi. Iya, betul. Gitu. Bang, kira-kira menurut Abang apa alasannya? Sepengetahuan Abang ya, kan sering rapat lah dengan pihak rumah sakit itu. Apa alasannya? Kenapa tidak mau misal mengambil dana dari luar? Nah ini baru waktu rapat kemarin kita apakan? Rapat kemarin kita tekankan itu. Karena dia kan biasa terus senang seperti makan disuapin terus kan? Iya. Disuapin terus kan? Nah sekarang kita dorong dia. Kalau memang membayar utang itu agak sulit juga nanti kayaknya. Ya kalau dari break eventnya jelas, apalagi kita sama dagang. Ya. Ya, pemasukan kita sekian, pengeluaran kita sekian, cash flow kita jelas. Kalau menguntungkan apa salahnya? Ini kan barang jelas semuanya, barang penguntung, ya kan? Sejauh ini menguntungkan. Kalau nggak gua apa bikin blood. Ya kan? Kalau tidak menguntungkan dari manajemen, pasti menguntungkan. Artinya pendapatannya lebih tinggi dari pengeluarannya kan? Iya. Tapi kadang-kadang kondisinya pengeluarannya lebih tinggi daripada pendapatan diminta gitu kan? Tapi kalau dari evaluasi DPRD sendiri sebenarnya mencukupi gitu kan? Mencukupi, bahkan berlebih, bahkan bisa sebagai menambah APBD kita, sebagai pemasukan APBD kita kan? Itu yang kita harapkan. Dan itu memang menjadi sebuah badan atau sebuah rumah sakit yang mandiri lah. Ya. Kenapa rumah sakit swasta? Saya lihat ada beberapa rumah sakit yang baru itu ramai juga. Ramai terus. Orang bisnis yang menjanjikan itu rumah sakit loh. Rumah sakit ya? Ya, saya kan juga mengerti dengan swasta lah ya. Orang sekarang berlomba-lomba mencari lahan-lahan untuk bisa yang presentatif untuk bikin rumah sakit yang presentatif. Dan jangkanya panjang. Dan jelas. Selagi orang bernafas, selagi manusia ada, rumah sakit dibutuhkan. Iya. Ya kan? Karena tidak mungkin orang sehat selalu. Tidak akan mungkin orang sehat selalu kan? Nah, di sinilah. Apalagi ada jaminan kesehatan ya. Iya. Pelayanan dan para ahli-ahli medisnya, dokter-dokternya yang profesional, yang mampu, peralatannya lengkap, yang akan betul kesana. Seperti ya, mengapa orang Sumatera Barat ini, orang Indonesia ini banyak berobat ke luar negeri? Karena pelayanannya tadi. Kalau masalah dokternya, tenaga ahlinya, peralatannya saya rasa sama lah. Sama ya. Nggak beda-beda tipis lah. Gitu kan. Tetapi pelayannya itu ya sangat luar biasa lah. Nah, justru itulah apa itu? Dari Sumatera Barat aja loh berapa ya? Yang tiap bulan itu pergi berobat kali sebelum pandemi ya, ke Malaysia, ke Singapura, ya kan? Pasien itu bahasa Padang aja kita di sana, ini orang Padang ya, gitu. Orang Padang. Dan pelayanannya akan lebih detail sekali. Ya. Kalau begitu Bang, ini kan harapannya memang mandiri ya. Dan Abang melihat memang perlu pihak ketiga untuk mendanai itu. Dan itu perlu keberanian dari rumah sakit juga kan, dari manajemennya, dari direksinya. Masalahnya kalau tidak berani apa yang harus dilakukan gitu kan? Ya begitu aja lah.
Dan terus artinya begitu aja ya. Iya. Akhirnya begitu aja dan masyarakat tetap juga tidak mendapatkan pelayanan optimal. Jadi Iya betul. selain meminjam mencari dana dari luar untuk pengembangannya itu Bang, apa kira-kira yang harus diperbaiki oleh rumah sakit lagi supaya bisa menjadi rujukan? Yang pertama tentu sesuai dengan aturan yang berlaku, ya kan. Enggak semuanya lah kan harus pergi ke rumah sakit. Bukan RWSA lengkap lah yang Solo segala macam. Karena alternatif banyak. Ya karena kan ada di BPJS, puskesmas dulu, rumah sakit TBC. Tapi kalau pelayanan sudah profesional, ya kan, pelayanan bagus, ya kan. Nah orang-orang yang berduit, tenaga tertentu dia akan pergi ke sana. Dia akan pilih rumah sakit seperti itu kalau orang berduit. Jadi persoalan tidak perlu pelayanan aja BPJS berarti ya. Ya, tidak perlu BPJS, dia langsung aja. Tapi betul-betul keluarga pasien dan pasien itu puas. Biaya sakit itu mahal dan orang mau bayar. Kalau orang berduit, dia nggak perlu lagi pergi pakai BPJS pokoknya. Dan itu pangsa pasar yang paling menjanjikan sebenarnya, tergantung bagaimana kita mengelola rumah sakit tersebut. Karena kalau pakai BPJS mungkin lama. Dan itu kan berjenjang-jenjang ya. Belum lagi antriannya kan. Belum antriannya lagi. Tapi kalau kita punya duit ya udah. Mestinya BPJS itu yang pemegang BPJS juga nggak perlu antrian sebetulnya. Iya. Kalau bisa dioptimalkan pelayanan itu. Selain pelayanan Bang, apa yang perlu diperbaiki? Ya tentu peralatan. Dan dokter-dokter ahlinya, spesialis. Tapi SDM-nya juga. SDM-nya, SDM dan masa itu harus berani juga mengolahkan barang. Kalau kita di APBD menyediakan untuk sekolah enggak. Biasanya di rumah sakit beasiswa mungkin kan. Mungkin beasiswa pemerintah ada lah support itu ya. Oke Bang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga ini menjadi harapan bagi masyarakat Sumatera Barat dan menjadi perbaikan juga bagi manajemen rumah sakit daerah. Saya selalu pada pemirsa dimanapun. Oke, demikian Kerabat Andalas TV perbincangan kita dengan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat Bang Nofrizal. Semoga apa yang kita bincang bermanfaat dan sampai jumpa.